Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan jamaah sholat maghrib di Masjid An-Nur yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan amal yang kita laksanakan dijadikan dan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita di tempat ini juga seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa cinta kita kepada majelis ta'lim dan juga rasa cinta kita kepada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang bahaya liberalisasi Islam terhadap akidah kita. Liberalisasi atau paham liberalisme ini sekarang bisa dikatakan sedang mendunia di hampir setiap negara, bahkan di negara-negara Islam pun atau negara-negara Arab pun itu paham liberalisme sekarang cukup kuat dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran umat Islam. Bukan sekedar pemikiran umat Islam yang terpengaruh, tapi perilaku umat Islam juga banyak yang terpengaruh. Apa itu liberalisme? Paham liberal. Paham liberal adalah paham kebebasan berpikir. Jadi paham ini dimulai dari kebiasaan orang-orang orientalis. Mungkin kita pernah dengar orang-orang orientalis. Apa itu orang-orang orientalis? Yaitu orang-orang barat yang mempelajari ketimuran. Ketimuran di sini khususnya adalah agama Islam. Mereka mempelajarinya dengan seksama, dengan detail, tapi bukan untuk diamalkan, melainkan dijadikan sebagai kajian. Kalau kita umat Islam belajar agama untuk diamalkan. Kita belajar sholat mulai dari toharo, tata cara bersesuci, memilih air yang suci, air yang bersih. Ya, kita bisa membedakan antara air suci dengan air bersih. Air bersih belum tentu suci. Ya, kalau air suci itu termasuk air bersih. Gimana kok bisa? Karena kita mempunyai guru-guru yang mengajarkan ilmu fikah. Kalau misalnya ini kan air bersih. Kemudian ketetesan satu tetes, maaf air kencing, ya, tidak berubah nih. Tapi kita tahu, oh ini dari ketetesan air kencing, ini bersih tadi. Nah, ini tidak termasuk air suci, walaupun tampaknya bersih. Ya, sedangkan air suci, ya sudah air suci. Air suci itu bisa berupa air putih misalnya, bisa berupa air teh, air kopi, ya suci. Ya, bahkan yang suci itu belum tentu bersih. Loh, kok bisa yang suci belum tentu bersih? Iya, karena kecampur-campur. Misalnya nih, ada kuah itu suci, kecampur sama teh suci.
dicampur sama susu, suci. Kemudian tumpah di satu tempat. Kita katakan apa? Wah, ini jadi kotor nih. Ya, tapi suci. Nah, kenapa kita harus bisa membedakan antara air bersih dan air suci? Karena kita amalkan. Kita kalau mau sholat, mau wudhu perlu air suci. Ya, air suci yang mensucikan itu adalah air murni. Itu kita. Setelah kita mendapatkan, oh ini air di kolam, ya ini kita yakini adalah air suci, maka kita pergunakan untuk berwudhu. Setelah wudhu selesai, namanya diamalkan. Ya, ilmu yang diamalkan kita pergunakan untuk sholat. Kita mau belajar sholat, ternyata sholat itu banyak aturan mainnya. Ya, bukan sekedar Allahu Akbar, harus menghadap kiblat. Ya, harus ada lafaz niat, harus hadir hatinya. Pasti banyak keharusan-keharusan dan itu kita amalkan. Karena itu dengan mempelajari ilmu fikih, maka malam hari ini atau saat ini kita berada di masjid setelah menjalankan sholat maghrib. Ini namanya mengamalkannya, baru kita hadir dalam majlis taklim ini. Kenapa? Karena kita mempelajari agama atau syariat Islam untuk diamalkan. Alhamdulillah. Sedangkan orang-orang orientalis, yaitu orang-orang barat, ini ada sebagian mereka yang senang mengkaji keislaman, mengkaji ya, tapi bukan untuk diamalkan. Bagaimana mengkaji untuk tidak diamalkan? Ini kebetulan ya, di hadir di depan kita ini ada Pak Haji Mukhtar ini. Ya kan, beliau kan ahli silat ya. Beliau suka mengarang buku silat. Saya diberi dulu, saya pelajari, tapi tidak saya amalkan, saya tak bisa silat. Berarti apa? Saya senang membaca, saya kaji. Oh ini jurus, tapi saya disuruh silat tak bisa, karena tidak diamalkan. Jelas ya? Jadi ada orang mempelajari sesuatu bukan untuk diamalkan, tapi untuk kesenangan, untuk ilmiah. Ya, orang Barat demikian juga orang-orang orientalis mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, tapi untuk sebagai kajian. Sebagian mereka ada yang masuk Islam karena mempelajari agama Islam. Tapi banyak di kalangan mereka yang tidak masuk Islam. Itu ada dua macam, ada dua kelompok, dua golongan. Pertama, ada golongan yang insaf. Insaf itu dia tidak masuk Islam, tapi menyatakan iya, ajaran Islam ini benar, walaupun dia tidak masuk Islam. Seperti tadi saya katakan, saya mempelajari buku buku silat yang ditulis oleh Pak Haji Mukhtar. Saya katakan iya, kita ini perlu hidup juga harus menjaga diri. Sudah mengakui saya, tapi saya tidak belajar silat, tapi mengakui. Ada kan begitu ya? Tapi ada juga orang mempelajari itu karena kebencian. Karena kebencian. Nah, saya mempelajari Islam bukan untuk diamalkan, akan saya cari di mana letak kesalahan Islam. Kalau sudah ketemu, menurut standar mereka akan diungkapkan. Nih, kamu masuk Islam sebenarnya agamamu ini rusak, tak patut, begini dan segala macam. Mungkin juga di dalam ilmu silat begitu. Ya, saya mempelajari, ternyata saya menemukan, oh ini jurus yang ditulis oleh Pak Haji Mukhtar ini salah, karena ini bisa orang sakit tangannya. Akhirnya berkomentar yang negatif. Ada demikian. Apalagi kalau lawannya nih. Kalau kita punya ilmu, kemudian buku lah, kita mengarang buku. Kalau buku tersebut jatuhnya ke kawan, sampai ke kawan, maka akan berkomentar positif. Tapi kalau jatuh buku kita ini ke musuh, apa yang dikatakan oleh musuh? Ini perlu dicari kelemahannya untuk dipukul biar jatuh, kan begitu. Itulah dunia. Nah, di barat ada juga mereka orang-orang yang mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, tapi dicari celah, dicari kesalahan, bukan kesalahan yang hakikatnya, tapi kesalahan menurut standar orang-orang barat. Nah, itu dulu
di zaman perang salib, di zaman perang salib kurang lebih di abad 13 Masehi ya. Lalu tadi dikatakan kita sekarang berada di abad sekarang namanya abad 21 ya. Lalu abad 13 berarti sudah sekian lama kan ini perang salib di Andalusia. Ini kejadian perang salib itu terpatri atau masuk dalam pemikiran orang-orang barat zaman itu. Ternyata umat Islam itu kalau diajak perang dengan fisik susah dikalahkan, tidak mudah dikalahkan. Ya, yang real terjadi sekarang ini ya, nggak usah kita bicara zaman dahulu kala. Ini orang-orang Palestina, Muslim Palestina. Lawannya siapa mereka? Orang-orang Israel. Apa senjatanya orang Israel? Ada tank, ya, ada bom, ada segala macam peralatan-peralatan berat. Ya. Sedangkan umat Islam dan pemuda-pemuda Palestina apa senjatanya? Batu. Kebetulan kalau ada yang menemukan senjatanya musuh dipergunakan untuk menghantam musuh. Tapi itu kan jarang terjadi. Ya. Coba di berita-berita akhbar itu berapa banyak korban umat Islam? Banyak. Pertanyaannya, habis tidak orang Muslim yang ada di Palestina? Apa masih ada sampai sekarang? Subhanallah masih ada. Tiap hari dibunuh, tidak habis-habis. Subhan, itulah umat Islam. Dan mereka melawan orang Islam. Begitu Allah SWT menurunkan kehebatan umat Islam. Kalau perang fisik itu biasanya tidak akan kalah melawan orang-orang kafir. Demikian juga pada saat perang salib. Ya? Nah, ternyata di antara cendekiawan orang-orang Spanyol atau orang-orang kafir ya, saat itu orang-orang Barat, mereka membuat satu kelompok kajian yang namanya kaum Orientalis. Dulu di Indonesia ada juga kaum Orientalis, namanya Snuk Ugronya, ada Van der Plas. Ini Snuk Ugronya sejarahnya dia belajar dan hafal Al-Quran. Kemudian dia hafal hadis-hadis Nabi. Dia belajar ke Saudi, ya, belajar bahasa Arab sehingga berbicara bahasa Arab ini seperti orang Arab. Tapi tidak masuk Islam. Untuk apa? Tatkala dia pulang ke Indonesia untuk mengelabui ulama-ulama dan khususnya yang dikelabui adalah orang-orang awam, sehingga orang-orang awam itu ada sebagian dari mereka yang tidak lagi membela agama Islam, tapi membela kepentingan penjajah Belanda saat itu di Indonesia. Tentu di Malaysia yang dijajah Inggris ya, tentu ada. Kalau dicari sejarahnya orang-orang macam Van der Plas, macam Snuk Ugronya, ya lah. Bapak-bapak dan ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nah, dulu orang-orang Orientalis itu sudah bekerja. Dan mereka mengajarkan beberapa pemahaman-pemahaman setelah mengadopsi kitab-kitab yang ditinggalkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama kita, ulama-ulama kaum muslimin, ya. Itu banyak buku-buku yang dirampas, kitab-kitab yang dirampas, seperti karangan Ibnu Sina, yaitu seorang jenius dari kalangan umat Islam yang merancang atau mengarang ilmu kedokteran. Nah, itu diambil oleh orang-orang Orientalis. Ternyata oleh orang Orientalis ini buku karya Ibnu Sina diterjemahkan ke bahasa mereka, kemudian yang milik Ibnu Sina ditenggelamkan, dihancurkan. Sehingga orang menyangka bahwasanya ilmu kedokteran itu asal mulanya dari barat, padahal asal mulanya dari orang Islam. Mungkin kalau di sini di Malaysia saya tak tahu ya, mudah-mudahan ada kesamaan. Dulu saya masih sekolah dasar itu ada pelajaran ilmu Al-Jabbar, ya, ilmu Al-Jabbar. Ya, apa itu ilmu hitung-hitungan? Ya. Sekarang sudah berganti. Kalau di Indonesia namanya ilmu matematika. Saya tak tahu kalau di sini. Sama juga ya, matematika. Kalau zamannya Pak Haji Zamri dulu, zaman dahulu kala namanya apa? Al-Jabbar juga.
Al-Gibran. Nah, itu Al-Gibran itu Al-Jabbar, cuma lisan Indonesia dengan lisan Malaysia berbeda. Itu dari Syekh Abdul Jabbar. Syekh Abdul Jabbar, pengarang ilmu hitung-hitungan. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, begitu dan seterusnya dengan segala macam bentuk hitung-hitungan. Nah, itu kitab kemudian dirampas oleh orang-orang orientalis. Kemudian dibahasakan dengan bahasa orientalis, sedangkan kitab aslinya dibuang. Kenapa? Agar umat Islam di kemudian hari seperti kita-kita ini tidak kenal namanya Syekh Abdul Jabbar. Begitulah gaya-gaya yang dilakukan oleh kaum orientalis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Nah, setelah bergulir zaman semakin modern ya, maka ada pergeseran. Kalau dulu nama orientalis itu sangat membahana di dunia, ya, akhirnya bergulir, jadilah ada satu kelompok penerus ilmunya orientalis, yaitu kaum liberalis atau kaum liberalisme, orang-orang yang tidak suka terhadap aturan yang baku. Ya, jadi namanya liberalisme adalah suatu paham yang ingin bebas, tidak mau terikat dengan aturan manapun. Itu namanya liberal, bebas. Liberal itu bebas. Kalau kita bicara negara, pasti negara ada aturannya, betul? Nah, kalau orang itu liberal di dalam bidang politik, maka dia tidak mau diatur oleh aturan negara, dia bebas. Dalam dunia perdagangan itu pasti ada aturan mainnya, ya. Ada yang mengendalikan, ada kesepakatan dalam dunia perdagangan. Ya, misalnya harga cili atau saya mengatakan cabai 1 kilonya berapa ringgit ya? 1 kilo harga cili sekarang? 10 ringgit. 10 ringgit. Wah, ini aturan di pasar ya. Semua pedagang menjual cili 10 ringgit. Nah, kalau ada orang liberal di dalam perdagangan, dia akan bikin sendiri. Biar saja orang-orang jual 10 ringgit, aku akan jual 7 ringgit. Maka semua pembeli akan datang padanya. Di sini akan rusak. Aturan main perdagangan akan rusak. Itu gambaran ringan tentang dunia liberalisme. Jadi liberalisme ini dalam segala bidang ada, dalam kenegaraan ada dengan istilah-istilah sendiri, dalam perdagangan ada, dalam istilah-istilah tersendiri. Contoh dalam dunia politik atau dalam dunia kenegaraan itu ada pekerjaan kaum liberal menghasilkan ilmu namanya sekularisme. Ini pekerjaan orang-orang liberal. Ya. Apa itu sekularisme? Yaitu fasluddin anid daulah, menjauhkan urusan agama dari kenegaraan. Itu mendunia. Bahkan di negara-negara yang dulu konsisten dengan ajaran keislaman dalam dunia negara mereka, sekarang sudah mulai beramai-ramai menjadi negara sekuler. Begitu. Ini juga hasil karya kaum orientalis yang berbuah menjadi kaum liberalis, kemudian menyerempet menjadi orang-orang sekulerisme. Kenapa? Ya dikatakan sekuler karena orang-orang ini khusus berbicara atau bekerja untuk negara, urusan negara, namanya kaum sekuler. Ya, dalam perdagangan juga ada. Ya, itu negara, itu perdagangan. Nah, karena ini di masjid, maka kita akan bicara tentang liberalisme atau liberalisasi Islam itu bagaimana. Ya, bahaya enggak? Pasti, karena namanya liberal ini bukan milik umat Islam. Liberal ini adalah milik orang kafir. Dulunya milik orang orientalis, dilanjutkan dengan orang-orang sekarang. Ya. Nah, apa itu?
Mereka tidak mau terikat oleh aturan agama. Mereka tidak mau terikat oleh aturan syariat. Apakah mereka menamakan diri Islam? Ya ada yang Islam, yang kafir juga ada. Orang liberal yang kafir ada. Tapi ada juga yang mengena dalam dunia Islam. Maka sebagian masyarakat muslim dunia zaman sekarang yang menjadi pengikut kaum liberalisme, mereka ini mengatasnamakan kami ini muslim. Tapi mohon maaf, jangan diatur oleh syariat. Kami muslim, tapi mohon maaf kami tidak ikut aturan syariat. Contoh misal, dalam dunia perdagangan itu ada yang namanya jual beli halal, tapi ada juga yang riba. Apa hukumnya riba? Haram. Dalam ayat Al-Quran dikatakan wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, bergulirlah ilmu dari barat tentang tata cara menyimpan uang. Maka dibuatlah suatu sistem yang namanya perbankan. Bank. Siapa yang membuat perbankan ini? Asalnya orang-orang barat, bukan orang Islam. Karena itu di dalam dunia perbankan ada namanya bunga bank. Betul? Ya, bunga bank ini halal apa haram? Riba atau bukan? Riba. Yang jelas Allah mengharamkan riba. Tapi problem zaman sekarang, siapa di antara umat Islam yang tidak berhubungan dengan bank? Susah. Betul? Kita mau membangun masjid, kita perlu apa? Misalnya ini mau direnovasi dengan model yang baru. Nah, ini mau bikin dinding masih perlu semen. Ya, perlu apa lagi? Perlu besi. Nah, sekarang pabrik semen dan pabrik besi kira-kira tidak berhubungan dengan bank atau berhubungan? Berhubungan. Sehingga semua sirkulasi jual beli atau perniagaan di dunia ini hampir mayoritasnya terjerumus dalam dunia perbankan. Padahal di dalam dunia perbankan itu ada nilai riba. Saya tanya, ini dunia bank ada enggak di negara-negara barat? Banyak, di sana sumbernya. Pertanyaannya, ada enggak dunia perbankan ini di negara-negara Islam atau negara-negara yang dihuni mayoritas umat Islam? Banyak. Sudah, kalau kita bicara di Nusantara ini, Nusantara ini kan mayoritas umat Islam secara menyeluruh ya. Berapa jumlah bank? Kita Nusantara ini kan Asia Tenggara ya. Apa saja? Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, apa lagi? Kurang lebih itu ya, kurang lebih. Patani ikut apa ini? Thailand juga ya. Tapi itulah kurang lebih yang namanya dunia Asia Tenggara. Saya tanya, berapa jumlah bank? Banyak kan? Baik. Direkturnya, apa setiap direktur bank itu pasti orang non-muslim, orang kafir, atau juga ada orang Islamnya? Banyak orang Islam jadi direktur bank. Betul? Oke. Sekarang membantu direktur, ada muslim? Banyak. Pegawai bank, ada muslim? Security bank, ada muslim? Banyak. Yang transaksi tiap hari, ada muslim? Banyak. Ini sebenarnya adalah pengaruh dari dunia liberalisme dalam dunia perdagangan, tapi juga ada dunia syariat, dunia Islam, yang ternyata umat Islam ini kalah, terpengaruh. Tapi unik, kalau ditanya kita semuanya, ya termasuk saya, bukan berarti saya sudah bersih, tidak begitu. Kita mengatakan ini musibah untuk umat Islam, musibah untuk umat Islam. Ya, kalau ditanya
satu persatu. Hai Fulan bin Fulan, Bapak Haji Fulan, apa pendapat Anda tentang bunga bank? Mayoritas bilang apa? Itu adalah riba, betul? Terus hukumnya riba itu apa? Maka dikatakan haram. Lalu tanya, tapi Anda punya rekening? Ya punya. Itulah kita. Betul? Itulah kita. Semua terlibat. Ini sebenarnya pengaruh dunia liberalisme ya, yang mereka ini tidak mau terikat dengan aturan syariat sudah mendunia. Dan ini pengaruh besar bagi umat Islam. Kenapa umat Islam menjadi lemah? Kenapa umat Islam zaman sekarang ini di dunia menjadi lemah? Paling mudah kita bicara Israel dengan Palestina. Paling mudah, sebagai contoh ya. Umat Islam melihat dengan mata kepala sendiri bahwa saudara-saudaranya yang ada di Palestina itu dibantai secara fisik oleh orang-orang Israel, Yahudi Israel. Tapi apa yang diperbuat oleh kita? Ya alhamdulillah, kalau di masjid-masjid masih ada yang berdoa, Allahumma ansuril muslimina fi Palestina. Alhamdulillah. Tapi mayoritasnya gimana? Kita melihat, Allah itu biasa sudah, seperti biasa. Ya, kenapa? Ya karena pemikiran umat Islam ini sudah tertekan oleh pemikiran-pemikiran Barat yang dianggap bahwasanya apa yang mereka konsumsi dari orang-orang Barat, baik itu berupa perbankan dan lain sebagainya, ini dianggap biasa. Itu pengaruh bahaya liberalisme dalam dunia keislaman. Lemah. Padahal andai kata ini seluruh dunia Islam bersatu, semua negara-negara yang ada mayoritas umat Islam bersatu, kemudian mengadakan perang melawan mana? Israel. Berapa jumlah orang Israel? Sedikit. Tapi kenapa tak mampu? Itulah pengaruh pemikiran-pemikiran yang membahayakan akidah umat Islam. Dalam dunia pendidikan, tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang orientalis atau orang-orang liberalis, mereka menciptakan satu ilmu yang ilmu ini bukan dari Islam, tapi sekarang marak dipergunakan. Yang saya tahu nih ya, banyak di beberapa perguruan tinggi. Nah, ini mengadopsi satu ilmu namanya ilmu hermeneutika. Apa itu hermeneutika? Yaitu ilmu cara mentafsiri suatu ajaran untuk dipahamkan kepada orang atau masyarakat. Dulu di zaman Yunani kuno ada satu dewa namanya Dewa Hermes. Dewa namanya Dewa Hermes. Menurut keyakinan Yunani kuno, Dewa Hermes ini namanya dewa pengetahuan. Apa itu? Yaitu cara kalau ada kalau ada ucapan dari dewa, dewa itu salah satu Tuhan mereka ya. Tuhannya orang Yunani itu dianggap berbicara. Kemudian ada seorang tokoh yang kira-kira dianggap paham dengan bahasa dewa, maka si tokoh ini akan menerjemahkan kepada masyarakat agar mereka tahu, oh ini loh keinginan dewa. Contoh misalnya, kita mungkin pernah melihat film lah, saya katakan ada suatu suku di pedalaman ya, yang mereka menyembah keyakinan mereka, ada satu pohon, patung atau atau berhala segala macam ya. Maka ada namanya sesajen. Apa sesajen itu? Bersesaji. Kadang-kadang bersesaji itu berupa binatang misalnya, atau bahkan juga orang ya. Diperuntukkan untuk Tuhannya. Nah itu nanti ada juru yang menerjemahkan. Hei saudara-saudara, kali ini Tuhan kita menginginkan sapi, persembahan sapi tapi berwarna hitam kelam misalnya. Yang terjemahkan siapa? Ada seorang yang dianggap memahami apa ini?
pembicaraan atau ucapan Tuhannya yang bernama ya ini Hermes tadi, ya, dewa pengetahuan. Ini zaman Yunani kuno, paham ya? Nah, ilmu yang dikuasai dianggap difahami oleh seorang tokoh untuk menerjemahkan apa? Ucapan dewa Hermes. Ini namanya ilmu yang dikatakan ilmu hermeneutika, penafsiran terhadap ucapan dewa Hermes. Paham ya? Hermeneutika. Ajaran sampai ini orang kafir Yunani kuno. Tentu berbeda dengan ajaran Islam. Kita tidak mengenal dewa-dewa, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya, firman-Nya untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah juga seringkali memberikan pemahaman kepada Nabi Muhammad tentang ayat-ayat Al-Quran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad itu paham persis apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad itu kalau mengucapkan sesuatu, menerjemahkan apa maksud Allah, nah Allah menjaga lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu tidak akan berbicara dari hawa nafsu, tapi in huwa illa wahyun yuha, kecuali apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada beliau. Ada dua macam wahyu. Wahyu yang pertama berupa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, yaitu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad tapi melewati malaikat Jibril. Sedangkan ada wahyu yang langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa ilhamat, pemahaman-pemahaman yang andai kata disampaikan oleh beliau, maka itu berupa hadis-hadis nabawi. Ini ajaran Islam. Sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu diterangkan sendiri oleh Allah menggunakan ayat yang lain, atau kadang-kadang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tafsir ayat dengan ayat, atau tafsir ayat dengan sunnah, atau dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ajaran Islam. Para sahabat ini sangat mengerti. Kenapa? Karena mereka hidup bersama Nabi. Mereka tahu persis, dan mereka adalah ahli bahasa Arab, ahli tentang bahasa Al-Quran. Bahasa ibu sudah sangat dipahami oleh masyarakat zaman tersebut. Macam bapak-bapak, tuan-tuan, dan puan-puan di tempat ini tentu kan paling fasih berbicara bahasa Malaka daripada saya. Ya, saya akan lebih fasih kalau berbicara bahasa Malang atau bahasa Jawa Timur, betul? Ya, orang Jawa Timur mungkin tak perlu mikir kalau saya ceramah, tapi bapak-bapak perlu mikir ini apa yang disampaikan tadinya. Ada kalimat-kalimat yang tak sama, ya, jelas ya. Rasulullah SAW hidup di kota Mekah dan Madinah. Beliau hidup bersama orang-orang Arab setempat. Sudah? Begitu Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran, juga mengajarkan hadis, dan beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepada beliau, baik lewat ayat-ayat yang lain maupun lewat hadis, maka jadilah ada sahabat-sahabat yang mendengarkan seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas menjadi orang-orang ahli tafsir. Ya, itu bukan kemauan para sahabat semau mereka, tidak, bukan macam hermeneutika, tidak, tapi terikat. Setelah para sahabat yang mereka itu adalah memang benar-benar orang Arab yang mengerti apa ini gramatikal Arab, maka lahirlah generasi berikutnya, yaitu para tabi'in, ya. Setelah itu para tabi'in berkurang, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran berkurang, tapi mereka masih punya ilmu, maka menciptakanlah mereka itu ilmu syarat tentang bolehnya orang menafsiri Al-Quran. Macam saya sekarang, kalau saya sekarang ceramah, saya mengatakan inilah bahasa saya, bahasa Malaka, tentu bapak-bapak tidak mau terima.
Betul ya? Betul. Maka bapak-bapak bersepakat, ini ada pendatang baru. Kita senang sih ceramahnya, tapi masalahnya tidak mengerti bahasa Malaka. Kita buatkan kamus. Kira-kira buat kamus itu saudara saya itu bapak-bapak yang pantas. Bapak-bapak sebagai orang Malaka, saya tinggal hafalkan, betul? Betul? Maka diadakan kesepakatan di antara ini ahli bahasa Malaka membuat satu aturan, ya, agar saya kalau ceramah tidak menggunakan bahasa Malang lagi atau bahasa Surabaya lagi, maka diharuskan belajar bahasa Malaka dengan segala macam gramatikanya, aturannya. Ya, demikian juga di dalam dunia syariat. Agar orang-orang itu tidak segala macam menerjemahkan, mentafsirkan Al-Quran, memahami hadis dengan kemauan sendiri, maka para ulama yang hidup setelah para sahabat, para tabi'in, atau ulama-ulama yang kurang lebih dalam kurun ketiga, ya, setelah Nabi Muhammad wafat 300 tahun, 400 tahun, mereka membuat aturan-aturan. Seseorang boleh bicara tentang Al-Quran, paling tidak mereka menguasai bahasa Arab. Mereka harus menguasai hadis-hadis Nabi, karena ayat-ayat ini ditafsir oleh hadis yang sana. Juga harus hafal Al-Quran dengan segala macam aturan-aturan. Itulah sehingga menelurkan atau melahirkan ulama-ulama ahlu tafsir yang kita kenal. Kalau kita di mana di Nusantara ini ada namanya tafsir Al-Jalalain, ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli. Ada juga tafsir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir-tafsir yang mereka ini sudah ahli di bidangnya. Nah, orang sekarang enggak. Orang-orang orientalis ini tidak mau menerjemahkan Al-Quran menggunakan tafsir-tafsir yang sudah dikenal oleh umat Islam, diterima. Mereka mencoba dengan dunia lain karena nggak mau terikat dengan aturan syariat. Ini ahli tafsir, ulama-ulama ini mengatakan yang riba ya riba. Coba ditafsir manapun, ya, ditafsir manapun ini ya, yang kita kenal tafsirnya para ulama. Coba arti makna waharromar riba dan haramlah riba. Apa maknanya? Tetap haram. Riba itu haram. Kata orang-orang orientalis yang dilanjutkan oleh orang-orang liberalisme. Wah, kalau kita haram susah juga ya. Coba kita carilah. Kita ingin menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kepentingan kita di masa sekarang. Maka mereka tidak merujuk pada tafsir-tafsir para ulama, mereka merujuk pada ilmu yang namanya hermeneutika. Sehingga menghasilkan apa? Ya beginilah. Itu kalau misalnya ini ya, kalau ada riba bank nilainya 1 miliar, bolehlah kita haramkan. Karena yang main orang besar-besar nih. Tapi kalau cuman 10 ringgit, 15 ringgit, ya, 100 ringgit, ya bolehlah, tidak apa-apa, sikit-sikit, ya dah. Haramnya tipis-tipis gitu. Ini ilmu hermeneutika karena disesuaikan dengan kepentingan pikiran orang-orang orientalis dan liberalis. Kenapa? Tidak mau aturan mereka. Ini bahaya. Bahaya. Ya, nah, kita bagaimana agar kita dan keluarga kita bisa selamat hidup di dunia ini? Hendaklah kita mempelajari apa yang telah dituliskan oleh para ulama-ulama salaf, khususnya ulama-ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Ada orang berbuat maksiat, ada orang tidak berbuat maksiat tapi menghalalkan kemaksiatan. Itu di dunia zaman sekarang. Ada orang berbuat maksiat, dia tahu kalau dirinya bermaksiat. Tapi ada orang yang bukan begitu, dia memikir. Dia mencarikan jalan agar maksiat yang diharamkan itu menjadi tidak berdosa. Contoh misalnya, ada orang mencuri. Ada orang mencuri. Dia mencuri uang, cukup banyaklah, 1.000 ringgit lah, cukup banyak ya, 1.000 ringgit mencuri cukup banyak, apalagi 10.000 ringgit. Tapi hatinya bilang, ya Allah, kalau ditanya, kamu muslim? Ya saya muslim. Kenapa kamu mencuri uang
uang 1.000 ringgit. Ya perlu, anakku mau masuk kuliah, istriku sakit, ini dan ini, nggak ada lagi. Kok kebetulan ada dompet atau tas di situ, saya ambil, tiba-tiba ada uang 10.000 ringgit, ya lumayan lah. Kalau ditanya orang yang demikian, kamu mencuri perasaanmu muslim kan kamu? Iya, dosa enggak? Kira-kira bilang apa? Iya, dosa. Bahkan ada yang mengatakan ini para pencuri ini, kalau misalnya ditanya sama anaknya, Pak, Bapak dapat uang dari mana? Saya dengar kata kawan-kawan Bapak itu mencuri ya. Maka dia mengatakan, iya nak, aku mencuri, tapi nggak usah ikut-ikut ya, biar Bapak aja yang rusak. Yang penting kamu mengaji. Ada begitu? Jangan seperti Bapak, ini sudah terlanjur Bapak ini mencuri. Jadi bagaimana Pak? Dosa? Ya dosa. Dosa Pak ya? Ya dosa. Saya boleh ikut dan mencuri Pak? Jangan. Kamu ini masih baik anaknya, sudah jadi orang baik saja. Nanti kalau Bapak mati kamu bagian doa katanya. Ini masih takut ya. Ini orang bukan dikatakan baik, tapi ini cukupan baik karena dia masih takut dosa. Tapi ada satu orang yang dia berpikir, kalau saya korupsi, ya saya korupsi, maka dikatakan mencuri. Gimana caranya? Agar korupsi ini tidak dikatakan mencuri, maka kita membuat fatwa baru. Mencuri uang secara langsung hukumnya tetap haram. Tapi kalau mencuri uang secara tidak langsung, namanya mencuci uang ya. Mencuci uang, money laundering ya. Ya, karena ini tidak ketahuan orang banyak ya, kita katakan halal. Ditanya, Pak, saya kan pernah mencuri? Enggak, saya tidak pernah mencuri. Korupsi. Ini masih cari ilmunya. Cari ilmunya. Supaya tidak haram membuat fatwa baru. Dia belum sampai mencuri, belum sampai korupsi, tapi mengeluarkan fatwa baru bahwa money laundering ini hukumnya halal misalnya. Mencuri dengan secara tidak langsung hukumnya halal misalnya. Saya tanya bapak-bapak, berat mana dosanya? Ya, orang yang menghalalkan apa tadi? Korupsi dengan orang yang mencuri yang tadi ngaku, itu mana yang lebih parah ini? Walaupun ini orang yang menghalalkan korupsi ini belum melakukannya, sungguh dia telah menentang syariat Allah. Kalau dia sengaja, naudzubillah, sampai pada taraf kemurtadan. Misalnya sengaja begini, diberitahu oleh kawannya, Pak, itu kan tetap mencuri, itu diharamkan oleh Allah. Dia mengatakan, biar saja Allah mengharamkan, aku menghalalkannya. Ini murtad. Padahal dia belum sampai mencuri, belum sampai korupsi. Berbeda dengan pencuri tadi. Pak, Bapak mencuri? Iya. Gimana? Dosa tak Pak? Ya dosa. Kata anaknya, makanya nak, kamu yang rajin sholat, nanti kalau Bapak mati, doakan biar diampuni oleh Allah. Tidak menentang syariat, tapi mencuri dia, melanggar syariat. Yang ini menentang syariat, dia tidak mencuri. Belum sampai mencuri, tapi menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah SWT. Ini bisa sampai kepada taraf kemurtadan, keluar dari syariat Islam. Sedangkan ini berdosa. Orang yang masih berdosa ada kemungkinan diampuni oleh Allah kalau dia menyesal. Walaupun mencuri dia menyesal. Karena itu anaknya mau ikut membantu tidak boleh, ya tak? Janganlah, kamu anak baik-baik, kamu pergi aja mengaji, ya tak? Biar Bapak aja yang rusak, besok kalau Bapak mati kamu bagian doakan. Dia masih berharap bahwa ada yang mendoakan agar Allah mengampuni dirinya. Beda dengan yang satu ini. Biar Allah yang mengharamkan, aku yang menghalalkan. Itu berarti Allah dan aku sama kedudukannya. Allah itu Tuhan, aku juga seperti itu hakikatnya Tuhan juga. Maka di sini dia lebih bahaya daripada orang yang berbuat maksiat. Jelas ya? Ini bahayanya liberalisme dalam dunia kemasyarakatan Islam. Nah, ini yang dikatakan ilmu yang dikarang-karang sendiri sesuai dengan pemahaman sendiri, agar untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kepentingan-kepentingan dunia, ya, dia menjadi nyaman,
ini sesungguhnya telah mengamalkan ilmu hermeneutika, ilmu yang dulu dikaji oleh orang-orang Yunani kafir zaman dahulu kala, diterapkan dalam dunia Islam. Itulah sesungguhnya orang-orang yang terjerumus dalam dunia liberalisme. Mereka lebih mengutamakan pemikiran-pemikiran sesuai dengan keinginan dirinya, disesuaikan dengan keinginan masyarakat yang dia lihat, tanpa mau berkiblat kepada nas-nas Al-Quran maupun hadis serta ijma para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Ada di Indonesia, karena saya orang Indonesia, jadi saya tahu perkembangan di Indonesia itu tokoh-tokoh liberal ya. Kalau di Malaysia saya tidak tahu lah, siapa-siapa saya tidak tahu ya. Saya ingin memberi contoh, ada suatu kelompok liberalisme, mereka mengatasnamakan jaringan Islam liberal, walaupun sekarang sudah tidak laku, masyarakat sudah banyak tahu, namanya jaringan Islam liberal. Itu mengatakan begini, khususnya untuk puan-puan ya, katanya begini, tahu tidak kalian apa itu batasan aurat? Kalau kita mengatakan batasan aurat bagi orang laki-laki sendiri, batasan aurat bagi orang perempuan sendiri, kan begitu ya. Kalau batasan aurat yang wajib ditutupi oleh orang laki-laki yaitu bainas surra war rukbah ya, antara pusar sampai lutut ya, itu wajib ditutupi ya. Tapi demi kesopanan, maka menurut ahli tasawuf, ulama-ulama sufi, maka yang namanya orang itu walaupun laki-laki, ini auratnya semua badannya kecuali wajah dan tangan serta kaki. Maka alangkah kurang ajarnya. Tahu kurang ajar ya? Apa kurang ajar? Tidak sopan. Alangkah tidak sopannya kalau ada orang yang sholat di masjid atau di musola, dia hanya mengatakan yang penting aku tutup aurat, maka dia datang dari rumah hanya pakai sarung, dia tidak pakai baju, ya dah. Karena tanya mana auratnya, yang penting kan menutup di atas pusar dengan lutut ya. Nah ini dada dan baumu, saya kan laki-laki. Gimana kalau imamnya begitu? Marah enggak kita? Imamnya punya dalil. Siapa yang marah sama saya? Saya ini dia melanggar syariat. Duh, tapi bapak kenapa kok pakai telanjang, enggak pakai baju? Ya syariat kan mengatakan mana aurat laki-laki? Bainas surra war rukbah. Tapi kenapa ini Pak Imam ini kok sekarang pakai? Ya ini kesopanan. Itulah ajaran ilmu tasawuf. Enggak pantas. Ya, kalau saya sekarang berceramah gini tidak menggunakan peci, bukan cuma pakai sarung saja. Ya lempar saja lah sama botol. Ini gila ini orang. Berceramah kok tidak pakai apa-apa ya. Ini gila ini orang. Sah tidak masyarakat mengatakan demikian? Sah, karena tidak mempunyai adab sopan santun. Jelas ya? Nah, sedangkan muslimah apa auratnya? Ada dua pendapat yang terkenal. Pertama, jami'u badaniyah, semuanya tertutup wajib kecuali dalam sholat ya. Apa itu? Ya semuanya. Maka orang-orang yang pakai cadar dan semuanya tertutup, nah itu adalah aturan syariat. Ya dah, aturan syariat. Pendapat kedua adalah semua tubuhnya, badannya kecuali wajah dan telapak tangan, baik dalam sholat maupun dalam pergaulan. Maka rupanya wanita-wanita Nusantara, muslimah-muslimah Nusantara mengambil pendapat kedua ini. Mayoritas ya orang-orang kita ya sudah, baik di pasar ya, di surau, di rumah, mereka berjilbab tapi kelihatan wajahnya dan kelihatan tangannya. Ada berpendapat demikian, ya ini juga sah-sah saja. Sudah. Yang jadi masalah, ini ada kelompok jaringan Islam liberal. Dia mengatakan yang namanya aurat bagi setiap orang itu adalah sesuai dengan kepantasan masyarakat. Namanya kearifan lokal. Itu saja. Maka kita repot juga kalau mengatakan kita setuju. Nah, kita mengatakan ada orang-orang yang masih hidup di hutan belantara, mungkin lebih mudah dikatakan Tarsan. Nah, kita mengerti film Tarsan ya.
Ya, saya katakan ini Tarsan ini pantas. Kenapa? Dia hidup di mana? Hidup di hutan. Maka hanya dengan pakaian menutupi, bukan sekedar lutut dengan perut, tapi hanya pakai celana pendek, ya, yang sangat minim sekali, diikat begitu, namanya juga Tarsan. Ya, loh, kalau misalnya ada seorang atau masyarakat kita pergi ke tempat rumahnya Tarsan, masa kita harus meniru berpakaian Tarsan? Itu namanya kearifan lokal, sesuai dengan kebiasaan setempat. Masa begitu? Ditanya, kamu kok tidak nutup aurat? Lah iyalah, saya akan lagi pergi ke rumahnya Tarsan. Kalau ibu-ibu pergi ke rumah Tarsan, bahaya ini. Tidak, loh, ibu-ibu gimana? Iya, saya kan juga dari Tarsan. Ini Tarsan muslimah ini. Kenapa? Ini sudah menutup aurat menurut orang-orang liberal. Rusak enggak? Rusak. Mestinya gimana? Kalau kita ketemu Tarsan, kita dakwai, "Hai Tarsan, ayo masuk Islam. Ayo syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nah, Tarsan, besok aku datang ke sini, aku bawakan baju ya, biar pantas. Begitu mestinya. Bukan orang Islam turun menjadi Tarsan. Itulah ilmu orang-orang liberal. Karena itu pemikiran mereka, pemikiran Tarsan. Naudzubillah min kepala itu dikatakan tidak mau terikat dengan aturan syariat. Jelas ya? Kalau ilmu tafsirnya namanya apa? Hermeneutika. Ya, ilmu tafsir mereka mentafsiri pemahaman agama dengan akal mereka. Masalahnya banyak sekali akal mereka yang tidak sempurna, sehingga hasil dari penafsiran terhadap agama ini banyak yang tidak lengkap, lobang-lobang, ilmunya lobang-lobang, ya semacam tadi itu ilmunya Tarsan. Ini terjadi di Indonesia juga terjadi. Maka sekarang ada orang-orang yang naudzubillah min dzalik ya, kadang-kadang, oh ini tokoh masyarakat luar biasa, ditokohkan, tapi terpengaruh dengan dunia liberal, sehingga dia mengatakan, iyalah yang penting saya pantas, saya tidak lagi harus berpakaian meniru Nabi Muhammad SAW. Sunnah, itu sunnah zaman dahulu kala. Ya, kalau saya ingin kearifan lokal. Apa? Harus dengan budaya di mana saya hidup. Maka yang laki-laki menggunakan pakaian budaya, yang perempuan menggunakan pakaian budaya, walaupun harus keluar dari aturan syariat, yaitu tidak menutup aurat. Kalau di Jawa, saya tak tahu di Malaysia. Kalau di Jawa dulu orang-orang di zaman Belanda itu, sebagian dari ibu-ibu itu berpakaian ada konde namanya. Di sini juga ada konde ya. Sanggul. Sanggul atau konde kan begitu. Itu orang yang pakai konde atau sanggul itu pakai jilbab apa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa pakai jilbab. Tapi ini adalah budaya lokal. Alhamdulillah banyak umat Islam yang dulunya berkonde, dulunya bersanggul, sadar ya sanggul konde ini memang budaya masyarakat Nusantara, tapi berhubung bertentangan dengan syariat, ya ditinggalkan karena dia sadar agama. Yang jadi masalah dan problem, orang yang semula sadar agama, sudah mengerti agama, tiba-tiba tersangkut pemikiran liberal ala Tarsan yang mengatakan kearifan lokal, tiba-tiba ingin melepaskan jilbab. Naudzubillah, kalau tiba-tiba pergi ke hutan ketemu Tarsan, baik muslim dan muslimahnya menggunakan pakaian Tarsan. Naudzubillah min dzalik. Hanya ingin dikatakan sebagai orang yang arif, bijak untuk mengamalkan kearifan lokal atau budaya setempat. Kerusak jadi. Semestinya orang Islam harus kuat. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Orang Islam yang kuat dalam segalanya, mempertahankan syariatnya, mempertahankan agamanya, khairun, itu jauh lebih baik minal mu'minid dha'if, daripada orang mukmin muslim, dia muslim tapi dhaif, terpengaruh gitu saja sudah
habis keilmuannya, habis akhlaknya, habis kebiasaan baiknya, maka dia hanya menggunakan pemikiran liberal yang dalam bahasa sekarang namanya kearifan lokal. Tahu kearifan lokal? Arif itu bijaksana, lokal itu ya lokal. Kalau orang Malaysia kan ada kan budaya-budaya asli Malaysia kan ada. Itu namanya kearifan lokal. Budaya boleh tak? Boleh, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Apabila ada budaya yang bertentangan dengan syariat, maka yang dimenangkan oleh umat Islam adalah syariat. Tapi kalau ada budaya, kebiasaan di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh dilestarikan. Ya, nah, di sini kan ada makanan ya, makanan apa ya? Manis-manis itu apa Pak Haji? Apa makanan yang manis-manis? Apa? Dodol. Dodol, boleh. Bapak-bapak bilang dodol ya. Saya bilang dodol. Nah, ini jenang dodol. Ya. Itu Nabi Muhammad tidak kenal jenang dodol itu kan. Tidak ada hadisnya. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam ya'kulu dodol, tidak ada. Dulu Nabi Muhammad makan dodol, tidak ada. Ini kearifan lokal, makanan orang Indonesia dan Malaysia. Cuman bedanya dodol sama dodol ya. Gimana? Ini kita katakan buatnya dari apa? Tepung, dikasih apa? Gula, diolah, dibungkus, dibeginikan. Ada daging babinya? Oh enggak ada. Ada minyak babinya? Oh enggak ada. Suci. Jadi gimana? Halal. Persilahkan sampai hari kiamat dilestarikan namanya kue dodol. Itu tidak melanggar syariat. Boleh apa boleh? Boleh. Walaupun ada orang mengatakan, oh karena Nabi tidak mengamalkan gitu haram. Subhanallah, sampai dodol diharamkan. Ini orang-orang zaman sekarang ada juga. Biasanya orang-orang salafi itu kadang-kadang begitu. Oh ini bertentangan. Enggak. Kita orang Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan setiap segala sesuatu dalam bentuk apapun yang tidak bertentangan dengan syariat dari budaya lokal itu boleh dilanjutkan. Tapi budaya lokal yang bertentangan dengan syariat, maka budayanya yang harus diterjang, kita menggunakan syariatnya. Itulah yang diajarkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa sampai zaman sekarang. Mudah-mudahan kita tetap jadikan pengikut ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan dunia liberalisme, sekularisme, ya, atau juga orientalisme, dan mudah-mudahan kita juga tidak terjerumus dalam pemahaman-pemahaman yang salah, yaitu yang mengharumkan budaya-budaya misalnya dari kalangan orang-orang Wahabi, Salafi, yang tiba-tiba mengharamkan ini, haramkan itu, padahal insya Allah semua yang diamalkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah disepakati itu semuanya akan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan ilmu dan juga pencerahan yang berbarokah. Mudah-mudahan di tempat ini Allah SWT menurunkan rahmatnya dan Nabi Muhammad menurunkan madatnya atau syafaatnya bagi kita yang hadir dan juga bagi keluarga kita di mana saja berada. Allahumma amin. Barangkali itu saja dari saya. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat, pemahaman yang kurang selaras, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.